Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak-bapak, ibu-ibu, mas-mas, mbak-mbak, khususnya adik-adikku sekalian yang dirahmati Allah dimanapun Anda berada. Kembali di IIP Channel bersama saya, IIP Wijayanto. Kali ini kita akan membahas tema, kenapa kamu yang setia dipertemukan dengan mantan yang tidak setia? Ini jawabannya. Belajar kepada Asiyah binti Muzahim. Ya. Jadi saya baca tuh salah satu komen menarik tuh. Ya. Ngomentari salah satu video di channel kita ini ya. Saya menjelaskan bahwa laki-laki yang akhlaknya baik akan berjodoh dengan wanita yang akhlaknya baik, ya. Laki-laki yang akhlaknya tidak baik juga akan dipertemukan dengan wanita yang akhlaknya tidak baik, ya. Nah, jadi baik ketemu baik, tidak baik ketemunya juga tidak baik, kan seharusnya begitu. Tetapi kenapa ada Asiyah binti Muzahim, seorang wanita yang begitu solihahnya, tetapi memiliki seorang suami yang begitu tidak salehnya, yang begitu durhakanya, ya, yang begitu menyimpangnya, yakni Fir'aun. Ya, jadi nama istri dari Fir'aun itu adalah Asiyah binti Muzahim, atau juga sering disebut sebagai Asiyah binti Mazahim, ya. Nah, jadi kenapa demikian? Jawabannya sederhana sekali, ya. Karena Allah punya rencana yang teramat sangat besar, ya, melalui peran dari Asiyah binti Muzahim. Dan tentu kehadiran Asiyah binti Muzahim ini juga dapat menjadi pelajaran berharga bagi para wanita, bagi para istri, dan seterusnya. Ya, Anda tahu semua ya siapa Asiyah binti Muzahim ini. Beliau adalah ibu angkat dari Nabi Musa alaihi salam. Ya. Jadi yang mengasuh, yang melindungi Nabi Musa jangan sampai tersentuh oleh Fir'aun. Ya, jadi sebagian ahli sejarah meyakini bahwa suami dari Asiyah binti Muzahim ini adalah Fir'aun yang bernama Ramses II. Ya. Nah, jadi kita juga pernah membahas ya bahwa takdir itu sudah Allah tuliskan di Lauhil Mahfuz ya 50.000 tahun sebelum langit dan bumi diciptakan. 50.000 tahun sebelumnya, ya, atau malah lebih lama lagi ya. Jadi sebelum langit dan bumi diciptakan itu 50.000 tahun takdir itu sudah ditulis. Nah, kemudian berjalanlah alam semesta ini, bumi ini ya, beberapa ribu tahun sampai ke zamannya Ramses II, dan disitulah lahir seorang wanita yang paling mulia yang bernama Asiyah binti Muzahim, yang kemudian menjalankan perannya yang luar biasa yang tercatat ya di dalam sejarah. Ya, nanti bagaimana Asiyah melindungi Nabi Musa alaihissalam ya, Anda bisa baca di dalam Al-Quran
betapa besarnya peran dari Asiyah binti Muzahim di dalam melindungi dakwah yang diembankan atau dipikulkan atau diamanahkan kepada Nabi Musa alaihi salam. Ya. Nah, jadi kenapa Asiyah yang begitu solihah, begitu patuh kepada Allah, bertemu dengan seorang suami seperti Ramses II ini? Ya, sementara dijanjikan laki-laki yang baik akan berjodoh dengan wanita yang baik dan sebaliknya. Jawabannya secara umum, ya, jadi sunnatullahnya laki-laki baik itu jodohnya wanita yang baik. Laki-laki yang setia itu jodohnya adalah wanita yang setia. Ya, tetapi ada manusia-manusia yang memang diciptakan di bumi ini dengan membawa peran sejarahnya sendiri. Salah satunya adalah seperti yang dijalani oleh Asiyah binti Muzahim. Jadi perannya tidak main-main itu. Melindungi Nabi Musa alaihi salam, ya, agar dapat tumbuh, ya, dewasa, ya, untuk menjalankan peran Nabi Musa menyampaikan risalah kepada umat Bani Israel pada saat itu. Ya, jadi dia punya perannya sendiri yang sudah digariskan melalui takdirnya. Nah, maka kalau di zaman sekarang kita melihat mungkin, ya, ada seorang wanita yang kelihatan solihah baik, tapi kok punya suami yang tidak setia, ya, selingkuh terus, ya, dan seterusnya. Tadi kenapa begitu? Allah yang maha tahu rahasia apa, peran apa yang diembankan kepada yang bersangkutan tadi. Kita tidak punya ilmunya itu. Ya, jadi misteri itu, rahasia itu, peran kita masing-masing di dalam hidup kita ini, ya, peran-peran yang istimewa itu tadi, ya, yang harus kita perankan, yang harus kita jalankan dengan sebaik-baiknya, itu adalah hak Allah untuk menentukan. Ya, jadi misal tuh di Amerika itu ada seorang dokter, ya, ahli dalam bidang obstetri dan ginekologi. Jadi dia ini, ya, justru tidak bisa punya anak, padahal dia ahli dalam bidang itu. Karena dia tidak bisa punya anak, dia terus belajar, ya, mendalami terus, ya, dan dengan keilmuannya jadi dia bisa membantu begitu banyak orang, ya, yang menginginkan memiliki buah hati, padahal dia sendiri tidak punya anak. Tetapi karena tidak punya anak tadi, dia jadi penasaran, jadi belajar terus, jadi mengembangkan ilmunya terus, dan ilmunya betul-betul menjadi sesuatu yang manfaat. Ya, jadi misal ada juga tuh seorang filosof, ya, di Timur Tengah sana. Dia sendiri dikhianati oleh istrinya, ya, istri yang dicintai, dijaga, dirawat, dinafkahi, dilindungi, disayangi, ya, malah tidak mengakui dia, malah berkhianat kepada dia, ya, pergi menikah dengan orang lain. Ya, dia berdoa, tapi juga istrinya belum dikembalikan dan tidak kembali-kembali juga. Ya, karena penasaran, dia terus mengaji, dia belajar. Dan kemudian nasihat-nasihatnya itu menjadi nasihat yang begitu bermanfaat, begitu banyak orang yang menggunakan nasihat-nasihatnya tadi untuk bisa bangkit
dari kegagalan rumah tangga mereka, dari kesedihan dan seterusnya. Padahal dia sendiri adalah orang yang gagal juga. Tetapi kemudian disitulah jawabannya. Kegagalan tadi membuat dia terus belajar, dan belajarnya tadi kemudian dia sampaikan menjadi sesuatu yang bermanfaat. Itu yang saya katakan, bahwa di Lauhil Mahfuz 50.000 tahun sebelum langit dan bumi diciptakan, ya, peran apa yang akan kita laksanakan ketika kita ada di bumi ini? Allah yang Maha Tahu. Kita tinggal menjalaninya saja dan mengupayakan menjalankan tugas dan peran kita tadi dengan sebaik-baiknya, agar kita menjadi seseorang yang bermanfaat. Nah, peran itulah yang dijalankan oleh Asiyah binti Muzahim. Dia menjalankan tugasnya dengan sebaik-baiknya. Bahkan Rasulullah SAW pernah bersabda, ada 4 orang wanita, ya, penghuni surga itu yang paling utama. Ya, di dalam sebuah hadis beliau bersabda, afdalun nisa'i ahlil jannati Khadijah bintu Khuwailid wa Fatimah bintu Muhammadin wa Asiyah binti Muzahim ra'atu Fir'aun wa Maryam ibnatu Imran. Wanita yang paling utama sebagai penduduk surga adalah Khadijah binti Khuwailid, Fatimah binti Muhammad, Asiyah binti Muzahim, istri Fir'aun, dan Maryam bin Imran. Ya, dan para wanita melalui profil Asiyah binti Muzahim ini juga mendapatkan pelajaran yang luar biasa. Ya, bisa saja toh ketika awal menikah sama-sama belum baik dan dipertemukan. Dalam perjalanannya sang istri mendapatkan hidayah. Ya, itu jawaban kenapa kalau kita datang ke majelis taklim, ya paling tidak pengalaman saya pribadi ya, kalau yang namanya tablik akbar, ya, pengajian-pengajian umum begitu, jamaahnya itu selalu 90% wanita. Saya tidak tahu yang bapak-bapak itu pada kemana, tetapi mendatangkan laki-laki ke majelis taklim atau tablik akbar itu lebih sulit memang daripada mendatangkan wanita. Jadi keinginan untuk belajarnya ternyata wanita itu jauh lebih besar daripada suami-suami mereka. Ya, jadi dapat hidayah, pengen jadi orang yang baik, sementara suaminya belum memiliki kualifikasi untuk bisa mendidik istrinya menjadi baik. Ya, jadi kalau suaminya tetap konsisten tidak baik dan berdasarkan apa yang dilihat, karena suaminya maksiat terus, ini suaminya akan masuk neraka. Apa kemudian istrinya mau ikut juga masuk ke neraka? Jawabannya tentu tidak. Belajar kepada Asiyah binti Muzahim. Suaminya Fir'aun masuk ke neraka, sudah terjamin tuh. Tetapi Asiyah binti Muzahim adalah salah satu dari 4 wanita paling utama penghuni surga. Ya, jadi di antara manusia-manusia yang sudah terjamin masuk surga dari kalangan wanita, itu sudah disebutkan oleh Rasulullah, ada 4 tadi, ya, Khadijah istri Nabi, kemudian Fatimah putri Nabi, ya, dengan Khadijah, kemudian Asiyah binti Muzahim, dan Maryam anaknya Imran. Ya, nah
Jadi penghuni surga itu ya, seiring perjalanan waktu, zaman kita ini sekarang saja penduduk bumi itu ada 6 miliar. Ya, kalau misalnya yang masuk surga itu 1 miliar, ya sudah berapa lama bumi ini ada, miliaran orang yang berada di surga. Itu Asiyah binti Muzahim adalah salah satu dari 4 wanita yang paling utama dan bahkan sudah terjamin masuk ke dalam surga. Ya, jadi ya teruslah menjadi orang baik, karena orang baik prinsipnya akan bertemu dengan jodohnya yang sama-sama baiknya. Kalaupun ya kita akan menjalankan tugas tertentu di dalam sejarah hidup kita, tentu itu adalah pilihan yang terbaik yang Allah berikan kepada kita, seperti halnya Asiyah tidak pernah memilih, tetapi dia terpilih untuk menjalankan tugasnya, dan dia menjalankan tugasnya untuk menjaga, merawat, mengasuh, melindungi Nabi Musa alaihi salam dengan sebaik-baiknya, sehingga dia mendapatkan surga. Dan tidak hanya mendapatkan surga, dia adalah salah satu dari wanita yang paling utama sebagai penghuni surga. Ya, demikian. Semoga bermanfaat. Wallahu a'lam bishawab. Billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.